dewasa sebelum waktunya. Jangan sampai anak dianggap dia keluar dari fitrahnya seorang anak. Karena mulai pagi sampai sore sekolah gitu ya. Nah, saya tidak menekan anak ini harus belajar begini, enggak. Tapi di sini adalah waktunya membangun bonding antara orang tua sama anak. Setelah maghrib itu. Iya, setelah maghrib. Biasanya kalau habis kita sholat berjamaah gitu, akhirnya kita ngobrol. Diawali dengan kita saling maafkan. Itu yang pasti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Kisah Kuan. Bertemu lagi dengan kami di podcast pertama Kisah Kuan, yang hari ini kita akan membicarakan tentang parenting dengan tema parenting dalam tumbuh kembang anak di era modernisasi. Kita semua tahu bahwa zaman semakin cepat, teknologi semakin canggih, maka pertanyaannya adalah apakah cara mendidik kita sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk kita membahas itu, hari ini sudah ada narasumber kita yang akan membahas tentang parenting, bagaimana cara tumbuh kembang anak di era modernisasi. Sudah ada bersama kita Ibu Wahyu Pujiastuti. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Teman-teman, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ibu Wahyu Pujiastuti adalah seorang ibu yang cukup sederhana dan seorang ibu pekerja yang juga memiliki satu buah sekolah yang sedang dalam proses perkembangan sekolahnya untuk bisa menyesuaikan dengan tumbuh kembang anak saat ini. Nah, Bu, gimana kabarnya Bu Wahyu? Alhamdulillah, baik-baik. Iya, Bu. Bu Wahyu ini adalah narasumber pertama di podcast kami, yang menurut kami juga mengapa kami membahas parenting, Bu, karena parenting ini adalah modal pertama ataupun ruang belajar pertama untuk anak tumbuh menurut saya, karena seorang ibu, mau ibu ataupun bapak, menjadi orang pertama yang akan mendidik anak tersebut. Banyak banget orang tua muda ya, Bu, yang tidak jauh ataupun melekat dengan teknologi. Tapi semakin orang tua muda itu melekat dengan teknologi, ternyata anak-anak kita juga dekat dengan digital tersebut. Kemudian tantangan apa ya, Bu, yang menurut Ibu menjadi tantangan terbesar orang tua masa kini dalam mendidik anak di era modern hari ini? Langsung saya jawab. Ya. Tantangannya di era saat ini, era digitalisasi ya, itu sekarang ini kita sudah tidak berbicara anak boleh bermain gadget atau tidak, gitu ya. Saya ingat 10 tahun yang lalu itu masih diperdebatkan. Iya. Anak boleh nggak bermain gadget, itu 10 tahun yang lalu. Sekarang tantangannya sudah tidak begitu lagi. Tapi bagaimana kita anak-anak ini tetap menggunakan gadget tapi dengan pengawasan orang tua dan ada batasan-batasan tertentu sehingga karakter anak ini tidak hilang. Karena jangan sampai anak dianggap dewasa sebelum waktunya. Jangan sampai anak dianggap dia keluar dari fitrahnya seorang anak. Fitrahnya seorang anak itu apa sih? Dia kan harus tetap bermain. Karena dengan bermain itu sebenarnya dia sedang belajar. Dia juga harus tetap bermain lari-larian, karena dengan bermain lari-larian dia harus melatih fisiknya agar stimulus-stimulus yang ada di dalam dirinya itu bisa terstimulus dengan baik, sehingga fisik anak tersebut bisa terlatih dengan baik. Maksudnya begitu. Nah, saat ini bagaimana ini akan menjadi tantangan bagi orang tua itu sendiri. Bagaimana anak-anak ini tetap baik menggunakan gadgetnya, tapi dia juga tetap tidak keluar fitrahnya sebagai seorang anak. Itu yang menjadi batasan, dan itu sangat sulit ternyata. Karena kalau anak-anak sudah kenal screen time, itu untuk menghentikan juga tidak mudah. Nah, sekarang menjadi tantangannya di situ ya. Makanya banyak sekali terjadi sekarang anak-anak yang dewasa sebelum waktunya. Anak yang sudah keluar misalnya masih SD, dia sudah melakukan hal-hal atau kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh anak-anak di atas usianya.
Nah, itu kan semua terpengaruh dari gadget. Iya. Dan itu atas dari pembiaran orang tua dari awalnya. Kalau sudah seperti itu kita akan bingung anak ini harus diapakan gitu. Dan ada banyak lagi efek-efek negatif yang dihasilkan oleh gadget itu sendiri ketika orang tua tidak memberikan batasan-batasan yang jelas untuk screen time itu tadi. Berarti menurut Bu Ayu benar-benar kita tuh sebenarnya nggak bisa melepaskan gadget dari dalam tubuh kembang anak. Hanya kita bisa memberikan batasan dan kontrol tersebut gitu ya. Nah, karena gadget ini kan berarti gadget ini menurut Ibu apakah dia sepenuhnya bisa dijadikan salah satu sarana untuk mendidik atau tidak sama sekali? Atau tidak sama sekali? Sekarang sudah mulai harus membaur ya, karena sudah eranya digital. Tidak mungkin anak-anak tidak boleh main HP sama sekali, misalnya begitu. Tidak boleh main HP sama sekali. Tapi ternyata nanti dia mencuri-curi di luar. Iya. Dia lihat punya temannya, dia lihat punya mungkin saudaranya, itu kan nanti akan lebih berbahaya. Iya, kalau temannya itu atau saudaranya itu seusia dengan dia dengan tontonan yang positif. Kalau ternyata tontonannya itu justru malah ke hal yang negatif, maka anak-anak tersebut akan melihat hal-hal yang negatif. Maka ya sudah, fasilitasi saja sekalian gitu. Tapi di situ nanti kita bisa kontrol sebagai orang tua. Maka di sini peran orang tua itu harus lebih tegas ya. Lebih tegas dalam memberikan gadget ke anaknya. Ada batasan-batasan yang memang harus diberikan ke anaknya. Sehingga anaknya akan tahu ini memang diperlukan dan tidak. Ini sudah waktunya bermain atau tidak. Gitu. Bagaimana tentang perkembangan anak? Perkembangan anak yang pasti karena ini masih anak-anak ya, anak usia dini, anak-anak yang terpapar gadget yang terlalu banyak itu justru malah memunculkan permasalahan yang baru. Misalnya kalau masih kecil ya, dia belum bisa bicara, dia sudah ditontonkan tontonan-tontonan biasanya ya biar anaknya anteng. Itu akan mengganggu bicaranya. Maka sekarang itu banyak sekali anak-anak yang lahirnya normal, tapi begitu dia sudah agak besar 3 tahun gitu ya, karena kelihatannya 3 tahun itu akhirnya terlihat space delay gitu. Terus akhirnya dia berkebutuhan khusus ya, ada bermacam-macam. Akhirnya begitu, padahal awalnya lahirnya normal. Ada banyak yang terjadi begitu. Nah, sekolah-sekolah apalagi saya juga ada di PAUD ya, ada di PAUD itu banyak sekali setelah COVID. Setelah COVID itu kan lagi marak-maraknya anak-anak sudah belajar online gitu, otomatis yang kecil-kecil juga akhirnya dia sudah terbiasa screen time. Nah di situ banyak perkembangan anak yang terganggu kalau orang tua tidak bisa membatasi. Nah, itu kan salah satu penyebab ataupun dari banyak penyebab ketika kita memberikan gadget ke anak. Jadi dia terlalu banyak screen time. Kalau misalnya Bu, kan kita tidak bisa kita pungkiri bahwa zaman semakin canggih, internet semakin cepat memberikan informasi, kebutuhan anak mereka bisa langsung cari di internet, di Google, di AI, itu tidak bisa kita hindari. Nah, bagaimana kita bisa mengembalikan bahwa orang tua menjadi sumber belajar utama untuk anak ketika memang kita tahu bahwa teknologi sangat pesat dan memfasilitasi sebegitu banyak. Itu bagaimana kalau menurut Bu? Jadi memang perannya yang penting ada di orang tua ya, sebagai pengendali, seharusnya dibuat jadwal khusus untuk anak-anak kapan dia boleh bermain gadget, kapan dia tidak bermain gadget dan dia memang harus berinteraksi sosial, dan di situ adalah wadah-wadahnya bagaimana dia membangun bonding dengan orang tua, bagaimana membangun karakter-karakternya. Karena kalau untuk berbicara etika, adab itu kan tidak bisa lewat gadget ya. Itu harus dicontohkan oleh orang tua, kemudian orang tuanya juga harus bisa menyampaikan ke anaknya. Sebelum menyampaikan juga harus terbangun bonding yang baik antara orang tua dan anak, biar anaknya mau mendengarkan gitu. Itu memang perlu waktu-waktu khusus. Kalau saya menghadapi anak-anak itu biasanya di hari Sabtu anak-anak hanya boleh main gadget di hari Sabtu sama Ahad gitu. Hari Senin sampai hari Jumat anak-anak kan sekolah itu tidak boleh main gadget gitu.
gitu. Memang tidak pegang sama sekali. Di situ waktu interaksinya anak-anak dengan lingkungannya. Kalau dia berada di sekolah, dia berarti interaksinya dengan teman-temannya. Iya. Biar dia sudah bermain apa saja sudah di sekolahnya itu. Dan dia pulang sore, pulang di rumah, dia tetap ngaji ya. Walaupun saya tahu sebenarnya dia sudah capek, tapi tetap ngaji. Saya tahu sekolahnya juga sekolah Islam sudahan ya, sudah ada ngajinya. Tapi anak ini juga perlu interaksi sosial dengan lingkungan di rumah gitu. Nah, waktunya di mana? Ya di situ. Waktu anak-anak ngaji. Makanya saya tidak pernah menentukan target anaknya sudah bisa ngaji apa, sudah bisa ngaji apa, tapi saya jadikan ini adalah wadah anak saya untuk bisa berinteraksi di lingkungan rumah. Itu dia berinteraksi dengan tetangga, dia akhirnya bermain-main dengan teman-temannya gitu. Walaupun tidak seusianya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau ngaji itu kan bermacam-macam ya. Dan alhamdulillah di dekat rumah itu kan memang ada masjid yang ramah anak. Gitu. Jadi kalau dilihat tuh anak-anak full bermain, lari-lari apa begitu ya di masjid itu. Dan itu alhamdulillah memang kita biarkan begitu. Setelah itu habis maghrib itu waktunya tidak boleh keluar. Kadang anak-anak masih ayo boleh keluar nggak, boleh keluar, oh enggak, sudah selesai, waktu pulang ini sudah selesai, sekarang waktunya di rumah. Waktunya di rumah ya waktunya belajar gitu. Tapi saya tidak menekan anak ini harus mengulang pembelajarannya karena dia sudah capek mulai pagi sampai sore sekolah gitu ya. Nah, saya tidak menekan anak ini harus belajar begini enggak. Tapi di sini adalah waktunya membangun bonding antara orang tua sama anak. Setelah maghrib itu. Iya, setelah maghrib. Biasanya kalau habis kita sholat berjamaah gitu, akhirnya kita ngobrol. Diawali dengan kita saling maafkan dulu. Itu yang pasti kita lakukan. Kita saling maafkan dulu antara ayahnya, saya, terus anak-anak harus mengikuti. Dan ini anak-anak tidak akan mengikuti begitu kalau kita tidak mencontohkan. Gitu. Jadi memang diawali saya minta maaf ke suami dan tidak anak-anak. Suami juga minta maaf ke saya. Setelah itu anak-anak minta maaf ke ayahnya, terus ayahnya juga minta maaf ke anak-anak. Gitu, karena kita tidak pernah tahu satu hari kita sudah melakukan apa yang interaksi sosial yang menyakiti atau tidak. Siapa tahu di pagi hari ada sesuatu hal yang menjengkelkan, kita tidak pernah tahu itu. Dan namanya minta maaf memang kan harus terakad ya, harus terucapkan. Kalau kita hanya sekedar memaafkan di dalam hati, ya sudahlah begitu aja kita memaafkan, gitu kan tidak akan terucap gitu ya, gitu. Dan sedangkan hubungan baik kalau hablum minallahnya Allah tahu, karena batin kita kan Allah sudah tahu semuanya. Tapi hablum minannasnya ini kita harus terucap. Nah, di situ kita memang biasakan. Makanya kalau yang kecil itu 5 tahun dia sudah hafal. Alif minta maaf lillahi ta'ala karena Allah. Dia sudah biasa begitu. Sampai di video sama ayahnya saking lucunya gitu ya. Tapi untuk pribadi saja, karena kalau sampai di post itu kan kayak gitu. Itu saking kok anak ini bisa ya, karena memang dia harus biasa. Setelah minta maaf antara anak ke orang tua, dia juga harus minta maaf antara adik dan kakak, kakak ke adik gitu. Jadi sudah tidak ada silsilah yang lebih tua minta maaf ke yang lebih muda, ini semuanya harus saling memaafkan. Setelah itu baru nanti kalau misalnya kita ayo pas ngaji bareng gitu, tapi kan ada masa-masanya ya, namanya anak itu lagi enggak ingin ngaji bareng, ya sudah kita tetap berinteraksi bersama, misalnya kayak belajar bareng gitu. Misalnya yang kecil ini lagi kepingin menulis gitu, ya sudah kita interaksi bersama. Kita bangun bonding antar anak dan orang tua. Terus juga kakak dan adik ini juga perlu dibangun bondingnya di sini. Tetap dimulai dari interaksi emosional antara keluarga ya. Berarti itu yang menjadi hal sederhana tapi punya arti besar ataupun punya manfaat besar, dampak yang besar untuk tumbuh kembang anak ketika dia berjalan keluar dari rumah. Insya Allah yang kami percaya begitu. Baik. Untuk sekarang kan Bu, media sosial kan tadi yang seperti dari awal kita bahas bahwa media sosial itu benar-benar memberikan gencatan yang besar di tumbuh kembang anak. Tapi kita tidak sedikit juga, saya pribadi juga tidak sedikit melihat bahwa perbedaan pola asuh orang tua yang berseliweran di media sosial ternyata mempengaruhi orang tua lain. Betul, betul. Itu menurut, apakah Bu Ayu juga melihat itu? Pola asuh Bu Ayu
ternyata mungkin bertentangan dengan pola asuh ibu ini gitu. Iya. Itu apakah mempengaruhi dan membuat percaya diri Bu Wahyu menurun, ataukah tetap juga kok nggak jadi masalah? Itu menurut Bu Wahyu bagaimana? Karena setiap rumah tangga itu memiliki cara sendiri Iya. bagaimana menghadapi rumah tangganya. Sama ketika kita menghadapi anak-anak pun juga seorang ibu atau orang tua itu memiliki cara sendiri bagaimana menghadapi anak tersebut. Karena bahkan setiap anak pun juga berbeda-beda. Saya pernah menyampaikan bahwa anak nomor 1 itu akan berbeda bagaimana kita menghadapinya. Anak nomor 2 juga berbeda dan ketiga juga berbeda gitu. Tidak bisa sama. Dan saya percaya bahwa saya tidak akan terpengaruh dengan parenting yang ada di luar sana. Kalaupun memang ada hal baik yang bisa saya adopsi, akan saya adopsi. Tapi kalau misalnya di sana lebih baik, itu memang baik diterapkan di keluarganya. Dan baik diterapkan di keluarganya itu belum tentu baik diterapkan di keluarga saya gitu. Makanya kalau sekarang kan lagi banyak sekali memang di media sosial ya. Nah, itu kan juga harus dilatar belakangi bagaimana perekonomiannya ya kan? Bagaimana budaya yang ada di rumahnya yang dibentuk gitu kan berbeda sekali gitu. Makanya tidak bisa diterapkan sama gitu, tidak bisa. Tapi kalau kita mengadopsi untuk kita bisa menerapkan sebagian, kalau memang cocok gitu ya enggak masalah sih, kalau memang baik enggak masalah diadopsi. Seperti itu kalau saya pribadi untuk menghadapi permasalahan yang ada sekarang ya. Iya. Enggak terlalu FOMO lah. Gitu. Berarti memang setiap rumah kan punya caranya sendiri untuk menghadapi orang-orang di dalam. Nah, Bu, kita kan sekarang sering sekali mendengar tentang gentle parenting. Itu ada yang bisa Ibu sampaikan ataupun menurut pandangan Ibu tentang gentle parenting? Jadi gentle parenting ini diterapkan ini lagi boomingnya ini karena memang parenting di media sosial itu sudah sangat beragam ya. Ada sangat beragam. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ada yang latar belakang sosialnya begini gitu. Terus kemudian juga kita sekarang ada di era digitalisasi. Bagaimana orang tua tetap bijaksana menerapkan anak-anak boleh kapan pegang gadgetnya. Kalau menurut saya, bagaimana gentle parenting ini dilakukan, tetap harus ada sinkron ya. Tetap harus ada sinkron anak bermain gadget, tapi juga dia harus sadar dunia nyatanya dia sebagai seorang anak. Kita kan sering melihat ya ketika ada perkumpulan keluarga, apalagi hari raya gitu ya, perkumpulan keluarga gitu, anak-anak sebagian besar itu kan sibuk dengan HP-nya. Gitu, padahal itu adalah momen silaturahmi yang seharusnya dia bangun, ya menjalin interaksi dengan saudaranya, dengan temannya, bahkan yang jauh-jauh akhirnya bisa berinteraksi gitu. Nah, sekarang yang menjadi miris adalah ketika kita melakukan silaturahmi seperti itu, perkumpulan itu tidak hanya anak-anak saja, orang tua pun juga begitu. Ya kan? Tidak jauh-jauh kalau kita misalnya ada di sesuatu tempat yang ramai gitu ya. Itu banyak yang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Padahal di sini kita sedang berinteraksi dengan orang. Dia mati pun juga nanti akan diurus oleh orang, ya, bukan gadgetnya. Itu yang tidak disadari. Gitu. Ketika kita sakit juga kita akan diurus oleh orang, bukan gadget bukan media atau bukan digitalnya, sesuatu hal yang digital tadi itu bukan. Gitu. Nah, itu yang harus kita pahamkan terus kepada anak-anak. Nah, itu makanya harus sinkron. Jadi gadget memang sudah masanya sekarang anak-anak ada di eranya digitalisasi. Tapi kita tetap tekankan ke anak-anak bahwa etika kita sebagai manusia berperilaku harus bagaimana. Yang namanya kita lewat di depan kerumunan itu bagaimana etika kita gitu ya. Terus kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih tua itu bagaimana etika kita seperti itu. Terus kemudian bagaimana dia harus menjalin hubungan sosial dengan temannya gitu. Kadang alasannya loh di HP ini juga kita sedang silaturahmi gitu. Tapi ada banyak juga yang terjadi ketika kita sudah baik berhubungan silaturahmi lewat gadget. Itu ketika ketemu kita bingung. Bingung cara
memulainya berbicaranya. bagaimana gitu, karena kita tidak terbiasa ketemu langsung gitu. Nah ini yang harus disinkronnya di sini gitu. Semakin kesini kan sekarang kita sudah semakin full digital itu ya, itu ke anak-anak tidak boleh seperti itu. Tetap anak-anak harus dia tidak boleh lepas dari jiwa anaknya, dia tidak boleh lepas dari bagaimana dia harus berinteraksi. Nah, ini tugas orang tua. Iya. Bagaimana tetap mensinkronkan itu tadi. Iya Bu. Tapi kalau misalnya pendapat perihal tentang ternyata teknologi itu memberikan jarak antara orang tua dan anak, bondingnya tuh bisa karena terlalu banyak gadget itu ya Bu, mungkin karena terlalu banyak gadget sehingga kita orang tua jadi ke anak itu berjarak. Kita sibuk, mungkin orang tua sibuk, tidak bisa memfasilitasi atau tidak bisa menemani dia bermain atau belajar secara langsung. Ternyata itu memberikan jarak. Dampaknya itu kan kita nggak pernah tahu hari ini, mungkin dampaknya setelah dia besar itu. Hari ini mungkin tanpa disadari sama orang tua masa kini itu sering terjadi. Kemudian mungkin ini lebih ke pribadi ya, privasi ibu ataupun itu personal ibu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Adakah momen yang menurut ibu ibu merasa insecure ataupun saya gagal hari ini sebagai seorang ibu ketika ada satu celah ataupun tindakan yang ternyata melukai, yang sebenarnya anak ibu juga nggak tahu itu melukai dia gitu. Nah, apa Bu, ada momen kecil itu nggak yang pernah terjadi gitu, yang menurut ibu menjadi dampak sampai hari ini? Kita itu makhluk yang harus terus belajar ya. Bahkan saya sendiri sebagai ibu dengan 3 anak pun terus belajar. Nah sekarang yang saya pelajari adalah bagaimana menghadapi karakter anak-anak saya yang sudah mulai beragam. Ya, sudah mulai beragam. Ada yang usia 5 tahun, ya ini anak usia dini. Ada yang SD, kemudian yang satu lagi remaja. Nah, remaja ini belum pernah saya lewati. SD walaupun sudah pernah saya lewati dengan berdasarkan pengalaman dari kakaknya, tapi ternyata penerapan itu berbeda karena karakter anak berbeda. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika saya menerapkan parenting dengan kakaknya, itu saya terapkan ke adiknya yang nomor 2, ternyata Nggak masuk. nggak bisa, nggak sama. Hasilnya yang kemarin itu puncaknya dia kelas 4 akhir. Dia kelas 4 akhir waktunya naik ke kelas 5. Karena saya sendiri juga ibu yang sedang bekerja ya, ibu juga yang bekerja di luar. Itu saya memang tidak terlalu memaksa anak-anak harus berprestasi di dalam sekolah. Gitu. Apalagi anak saya laki-laki semua. Anak laki-laki ini lebih banyak masa bermainnya. Bahkan sampai usia 17 tahun pikirannya hanya bermain saja. Nah, saya pahami itu. Oke, dia memang sedang bermain. Maka saya tidak boleh memaksakan dia harus berprestasi. Kalaupun ada anak laki-laki di luar sana yang sedang berprestasi, alhamdulillah sudah, saya tidak ikut-ikut yang begitu. Kalau memang anak saya yang seperti ini ya tidak apa-apa gini. Yang penting saya lihat perkembangannya dia tidak terganggu gitu ya. Saya lihat anak oke, dia kelas 4 mau naik kelas 5. Waktu itu saya ambil rapot. Kemudian saya sama orang ini ya, gurunya ya, kan mesti ngobrol, ada komunikasi sama gurunya, guru wali kelasnya. Ternyata dia itu rankingnya itu paling belakang sendiri. Oke, enggak apa-apa, ranking paling belakang sendiri, tidak masalah. Kita tidak pernah akan tahu nanti anak ini akan menjadi apa, apa, kita tidak pernah tahu sudah. Oke, enggak apa-apa, itu saya besarkan hatinya. Tapi selain itu, tapi Bu, ini anaknya naiknya itu nanti naik bersyarat. Loh, kenapa Ustadz kok naik bersyarat? Iya, karena kenapa nilainya sampai sangat jelek sekali? Itu karena tulisannya itu tidak bisa dibaca. Tulisannya tidak bisa dibaca. Terus dia memang tipe introvert. Kalau tidak disuruh ngomong, dia tidak akan ngomong. Terus inisiatifnya juga kurang. Oke, wes nggak apa-apa. Jadi ini akan kita lihat 1 bulan 2 bulan di kelas 5. Kalau dia bisa lebih baik, nanti ya tetap dia di kelas 5. Tapi kalau tidak baik, mohon maaf, anak ini akan saya kembalikan di kelas 4. Gitu. Walaupun sebenarnya kurikulum merdeka tidak boleh tidak menaikkan anak. Gitu. Jadi memang karena kurikulum merdeka ya, jadi tidak boleh tidak menaikkan anak. Terpaksa dinaikkan anak.
Itu yang, ya Allah, saya sebagai ibu yang bagaimana. Astagfirullah, sudah banyak istighfar. Astagfirullah anakku. Itu akhirnya saya oke, maksud apa, waktunya sekarang kembali ke rumah ibu rumah tangga itu apa namanya, kita juga bekerja ya. Oke, sekarang lebih banyak perhatian di dalam rumah berarti gitu. Nah akhirnya di situ waktu liburan yang saya post ya, bagaimana cara menulis yang baik, yang menjadi dia kekurangan itu coba saya post gitu. Tapi yang perlu saya sadari ya bukan dia terlalu banyak, ya tadi ya, Sabtu Minggu dia sudah screen time. Saya sudah tidak memaksa dia harus belajar, tapi hari Senin sampai saya juga tidak melihat lagi bagaimana anak ini perkembangan belajarnya, bagaimana tulisannya, bagaimana. Saya tahu tulisannya dia memang jelek waktu itu, terus apa tak saking jeleknya ini, tidak apa-apa, saya lanjutkan aja gitu. Ternyata setelah itu ya wis, ayo diterapi. Saya terapi ya, saya langsung saya belikan buku kotak, saya terapi. Ayo nak tulisannya nak. Saya leskan menggambar agar ininya lebih ini kan. Gitu. Ayo kamu sukanya apa? Anunya senang apa sekarang itu? Diajak ngobrol. Alhamdulillah sekarang sudah, walaupun tidak prestasi karena memang saya kan. Itu tapi dia sudah tidak yang terakhir lagi, dia juga sudah bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan, tulisannya juga sudah lebih rapi. Saya sampai kaget, oh alhamdulillah tulisannya sudah rapi. Begitu. Nah di situ akhirnya ya saya banyak belajar lagi ya Allah, setiap anak itu memang berbeda, tidak bisa diterapkan di anak satu dan anak kedua, dan anak ketiga pun juga akan berbeda nanti cara belajarnya. Saya tetap harus terus belajar gitu. Dan kita sebagai ibu yang merasa gagal itu sering sekali ya, apalagi kita melihat bahwa anak itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, itu kan kita akhirnya merasa gagal. Tapi saya sering kali ketika merasa gagal yang seperti itu, saya tidak sibuk dengan memikirkan kekurangan-kekurangan tadi, tapi bagaimana saya harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, bagaimana harus menutupi gagalnya, solusinya bagaimana sudah sekarang, solusinya begini seperti itu. Gitu. Iya. Karena saya jadi tangkap cuman karena tulisan ya. Padahal yang kita pikir kayaknya nggak mungkin mempengaruhi, ternyata mempengaruhi. Tulisannya itu loh, ya ampun nak, tulisannya kok begini gitu. Terus juga dia memang tipe introvert kan, tipe introvert, dia lebih suka dipeluk, dipuji, itu dia suka. Beda seperti kakaknya kalau dipeluk, dia mau. Apalagi anak laki-laki, dia sudah agak besar gitu. Kalau ini memang beda, memang gitu. Harus beda sentuhannya. Gitu. Ya Allah, gitu. Baik Bu, tadi sempat yang Ibu jelaskan ternyata sudah terjawab di pertanyaan saya selanjutnya. Ada momen kecil yang menurut Ibu, tapi mungkin kalau misalnya ada tambahan lagi boleh ikut tambahkan. Momen kecil ataupun momen sederhana yang ternyata sangat mempengaruhi bonding, kemudian daya tumbuh anak, cara dia berpikir, cara dia menghadapi sesuatu. Itu yang kecil yang dimulai dari rumah yang sering sekali dilewatkan sama orang tua masa kini. Menurut Ibu, apa yang sering kita lewatkan sehingga kita luput untuk bagaimana mengingatkan, memberikan itu kepada anak? Jadi sekarang itu sebenarnya bonding itu bisa dilakukan setiap saat ya. Cuma karena sekarang itu kita terlalu FOMO ya, ikut-ikut kegiatan apa yang ada di media gitu. Misalnya contohnya di pagi hari pada saat kita membangunkan dan mempersiapkan anak-anak mau berangkat sekolah, itu kan mesti kita sarapan dulu. Nah sarapan itu sebenarnya kita bisa membangun bonding dengan anak. Kita bisa ngobrol santai, atau kalaupun ibu tidak bisa ngobrol santai karena dia harus masak, itu kan paling tidak libatkan anak ya, dia akan menanyakan ini masak apa hari ini, gitu kan ya. Nah akhirnya kita senang sebagai ibu rumah tangga, itu senang, oh iya masak ini masak kesukaanmu, oh iya aku senang ya wes, kalau gitu kamu sekarang ambil ininya ya, nasinya nanti kita tata bersama, kita sarapan bersama. Nah ini kan ada hal-hal yang khusus. Nah ini kadang dirindukan oleh anak-anak yang sudah dewasa, ketika dia sudah misalnya lepas dari orang tua ya, dia akan merindukan hal-hal itu. Nah bonding-bonding yang seperti ini sudah mulai dilupakan oleh orang tua masa kini. Sarapan, oke ayo cepet sarapan, sudah pagi ini sudah mau telat, ayo cepet sarapan, ayo cepet, ayo pakai bajumu, cepet ini sudah gitu. Akhirnya dia sudah termindset dia harus cepet berangkat ke ini. Apalagi bapaknya nanti juga menambahi lagi, ayo aku sudah mau telat ini, tidak bisa lagi, waduh wis tambah lama lagi, ini sudah
Apalagi kalau di situ ada permasalahan kecil, misalnya susunya tumpah. Nah, wis Iya. terjadi. Ibunya ngomel-ngomel akhirnya ya. Semua anunya akhirnya keluar semua. Padahal jika hal itu terjadi, kita membuat sesuatu hal yang nyaman saja. Misalnya, oh enggak apa-apa nak, susunya tumpah, sudah enggak masalah. Mau dibuatkan lagi? Enggak usah wis karena sudah terlambat. Dia akan berbicara begitu kalau memang dia tahu. Tapi kalau aku lo masih kepengen susu, oh enggak apa-apa, kita buatkan lagi ya. Tapi cepet-cepet ya yang lainnya ya, iya. Karena ini sudah waktu kita sudah agak molor, ya. Sudah. Seperti itu. Nah, akhirnya kan bapaknya kan juga akhirnya ikut membantu juga. Membantu. Ya sudah wis kamu ini. Ini ada bonding di sini. Jadi tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling antara suami istri, apalagi ke anaknya juga gitu. Dan anak juga tidak merasa trauma ya untuk sarapan dan lain-lain. Gitu. Kemudian pada saat tidur, saya belum menyampaikan tadi, pada saat sebelum tidur itu kita selalu membangun bonding ya untuk anak-anak di rumah. Kita bercerita. Jadi waktu mau tidur gitu sudah ayo dipersiapkan kamarnya. Tidur jam 8. Ketika mereka tidur, nah ini kita bergantian untuk bercerita. Gitu. Jadi akhirnya kalau untuk bercerita ini biasanya saya beri peran ke ayahnya. Biar ada membangun bonding ke ayah juga gitu. Jadi keterikatan dia dengan ayahnya tidak sekedar ayah ini hanya mengantar jemput sekolah gitu ya, tidak hanya sekedar sebagai singa di dalam rumah gitu. Iya. Tapi ayah ini juga ada apa sisi-sisi positif yang mereka tangkap di situ. Biasanya ayahnya itu kan banyak cerita ya, cerita-cerita masa lalu, terus cerita-cerita ini biasanya cerita-cerita apa itu namanya kayak sejarah-sejarah. Itu kan laki-laki kadang lebih mancap di situ ya. Nah itu dia ceritakan di situ. Apalagi anaknya laki-laki Bercerita. Peran ayah berarti harus ada di sana. harus. Kalau hanya ibunya saja dia hanya membangun bonding dengan ibu. Iya, Namanya orang tua itu ya harus apalagi sama Ibu bapak. Wahyu anaknya laki-laki. Nah, apalagi laki-laki semua, dia akan menjadi kepala rumah keluarga. tangga nantinya gitu. Bu, kalau misalnya ada pesan yang bisa Ibu sampaikan untuk ibu-ibu muda masa kini yang memang yang tadi kita bahas kalau terpengaruh dengan teknologi, dengan AI, dengan media sosial, apa pesan yang bisa Ibu sampaikan? Versinya Ibu yang lebih dulu mungkin anak Ibu yang pertama lahir itu media sosial belum terlalu gencar. Itu apa Bu yang bisa Ibu sampaikan? Jadi sekarang ini karena memang sudah ada di era digitalisasi, kita tidak bisa menghindari itu semuanya. Maka yang bisa kita lakukan adalah ikut membaur sudah. Ikut membaur, kita tetap bisa, tapi tetap kontrol ada di pada orang tua. Nah, kita sebagai orang tua jangan terlalu sibuk parenting kita lebih bagus atau parenting kamu lebih bagus. Nah, itu sudah tidak usah terlalu sibuk. Tapi bagaimana kita hadir di dalam hati anak ini, kemudian kita tidak terlalu sibuk, ayahnya terlalu berperan ataukah ibunya yang terlalu berperan. Di sini cerita adalah orang tua. Jadi bagaimana orang tua ini tetap bisa hadir di dalam hatinya anak, sehingga kontrol untuk digitalisasi, kontrol anak-anak bermain gadget, dia tetap ada pada kita. Itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana menyeimbangkan anak-anak bermain gadget ya, bagaimana menyeimbangkan bagaimana anak-anak ini bermain gadget dan juga bagaimana etika anak-anak ini tetap bisa kita ajarkan. Karena memang wilayah emosional kan gadget tidak memberikan bonding, itu gadget tidak memberikan itu, tidak memfasilitasi itu mereka hanya memberikan sumber berupa tulisan, pun video gitu. Tapi bonding, kedekatan antar body itu kan tetap dari orang tua ke anak secara langsung, tidak bisa, pengetahuannya tidak bisa disalurkan melalui gadget. Kalau misalnya Ibu melihat parenting 10 tahun ke depan, Bu, yang perkiraan Ibu 10 tahun ke depan kira-kira parenting akan seperti apa untuk cara mendidik anak yang hari ini terpapar dengan teknologi? Ibu punya gambaran nggak? Kira-kira. Kalau 10 tahun yang lalu saja itu kita masih membicarakan anak-anak boleh enggak bermain gadget, kan begitu ya? Iya. Ternyata sekarang ini sudah kita harus membaur. Maka kalau saya bayangkan 10 tahun ke depan itu sudah akan lebih canggih lagi ya. Itu tetap bagaimana kita tetap harus sebagai kontrol anak-anak itu tadi.
Jadi anak-anak apa bermain gadget apa ternyata dunia sudah sangat canggih lagi ya. Gurunya mungkin sudah digantikan dengan AI atau bagaimana waktu itu, nanti tetap orang tua harus menjadi kontrol. Iya. Dan pendidikan agama itu memang gitu. Itu yang tidak bisa digantikan. Kisah-kisah Nabi dan lain-lainnya itu kan tidak bisa digantikan. Tidak bisa diganti. Dan tidak akan lekang oleh waktu. Tidak bisa digantikan dengan robot ini. Pasti tidak bisa juga. Ya Bu, kita udah sampai di ujung bicaraan tentang parenting dalam tumbuh kembang anak di era modernisasi. Apa Bu, menurut Ibu parenting di era modern ini apa Bu? Modernisasi ini apa? Parenting di era modernisasi ini bagaimana kita tetap menyeimbangkan anak-anak ini bermain gadget dan tetap menyeimbangkan bagaimana anak-anak ini bisa tetap berperilaku baik, etikanya, empatinya gitu ya. Tadi kita belum membahas empatinya anak gitu kan. Terus kemudian rasa tanggung jawab anak-anak ini tidak bisa diajarkan di gadget juga. Rasa tanggung jawab, empati, dan menyeimbangkan kondisi anak bersosial. Iya, dengan masyarakat, sosialisasi dengan anak dengan masyarakat sekitar ya. Itu stimulusnya di situ dan tidak bisa digantikan gadget. Baik Bu Wahyu, luar biasa sekali ya Bu ilmu yang bisa kita dapatkan. Mungkin saya belum memiliki anak dan belum menikah, tapi cukup luar biasa, selalu menenangkan perihal parenting yang saya dapatkan dari Ibu. Mungkin kita sudah sampai di ujung. Ada yang ingin Bu sampaikan sebagai closing statement mungkin Bu untuk teman-teman yang menikmati podcast kita? Insya Allah undangannya sangat menarik sekali ya pembahasannya. Ini kita tidak hanya membicarakan masalah parenting yang saat ini, tapi juga bagaimana nanti ke depan menghadapinya. Kita sebagai ibu, kita sebagai perempuan, tantangan kita sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Bagaimana perempuan itu masih dihadapi dengan kebodohan karena perempuan terbatas sekolahnya ya kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang ada banyak ilmu yang bisa kita cari, ada banyak ilmu yang bisa kita pelajari. Bahkan di gadget itu sudah banyak sekali parenting yang bisa kita pelajari ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, itu hanya kita sendiri yang bisa mengcover. Nah, bagaimana kita menggunakan gadget ini ke hal yang baik, ataukah gadget ini akan kita bawa ke arah yang negatif. Itu tergantung kita. Maka kita sebagai perempuan, bagaimana kita tetap bervalue walaupun kita sekarang ada di era digital. Baik, tepuk tangan buat Wahyu. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan berbagi bersama kami. Semoga kami semua juga bisa terus belajar seperti Ibu juga terus belajar dengan cara Ibu sendiri untuk bisa mendidik dan mendekatkan bonding dengan anak. Baik, itu saja mungkin Bu dari kita. Selebihnya kami semua mohon maaf kalau dari tim Kisah Puan ada kesalahan kata, dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.